Banyak nama yang cocok untuk apa kita taruh di sini di wilayah apa distrik Konda atau kampung Konda ini apa. Jadi dari tua-tua lu sarankan bahwa nama koperasi itu pada berapa kali pertemuan gitu mereka menyampaikan bahwa aduh kita ini punya hasil tangkapan ini tapi tidak bisa diatur gitu. Coba-coba membangun wadah untuk bagaimana menghimpun semua itu, mekanismenya diatur supaya berkelanjutan. Halo, bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Saat ini, tong berkesempatan bisa berada di Kampung Konda. Oke? Nah, dengan alasan itu ada tujuannya. Kenapa tong ada di Kampung Konda? Nah, saat ini saya bersama dengan seorang pemuda yang menjalankan koperasi di Kampung Konda, yaitu Koperasi Udang. Nah, sebelum itu, kita akan bertanya-tanya terkait bagaimana cara dia menjalankan koperasi di Kampung Konda. Oke, saat ini saya bersama dengan pemuda yang tadi saya sebutkan. Kakak Ones, apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Luar biasa. Ini Kakak Ones, sebelum itu kakak bisa perkenalkan diri. Dan sebelum tong tanya-tanya panjang, kakak perkenalkan diri dulu supaya dong tahu siapa tong narasumber ini. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Onesimus Sebar. Pekerjaan saya hari-hari di koperasi mengurus tentang bagaimana mendorong komoditi lokal yaitu udang untuk pengembangan ekonomi bagi masyarakat nelayan. Bagaimana untuk koperasi ini perlu ada di sini supaya masyarakat nelayan itu bisa mendapatkan manfaat dari situ, dari koperasi. Bisa diatur karena selama ini kita melihat bahwa kalau tidak ada wadah yang mengatur atau semacam himpunan begitu, berarti tidak diatur. Oke kakak, ini bicara koperasi. Kakak, nama koperasi ini apa? Nama koperasi itu Tuan coba untuk dengan tua-tua di sini untuk bagaimana nama saja ini kita tidak hanya langsung kasih nama, tapi kita kumpul orang tua untuk tanya nama yang cocok untuk kita taruh di sini di wilayah distrik Konda atau kampung Konda ini apa. Jadi dari tua-tua lu sarankan bahwa nama koperasi itu Fugan Fensisi. Fugan Fensisi itu dia punya artinya kita jalan sama-sama. Fugan itu berarti lebih dari satu orang. Banyak kita gandeng tangan jalan sama-sama. Fugan Fensisi. Itu bahasa apa tuh? Ya, bahasa lokal. Bahasa lokal. Distrik Konda. Konda. Oke. Konda. Baik kakak. Satu yang penting yang ingin tanya nih kakak, kenapa kakak kalian dorong itu? Dorong atau memilih koperasi? Kenapa tidak PT kah? Mungkin komunitas kah apa? Ya baik, dari hasil kita asesmen kita ini, saya pikir kalau PT itu skala besar lah. Kita bermulai dengan koperasi dulu ya. Siap. Koperasi sudah manajemen pengaturannya sudah baik ya kita bisa melangkah sampai ke situ. Bisa harapannya seperti begitu. Semakin berkembang. Ya semakin berkembang bisa jadi PT juga. Minimal dasar awalnya tuh jalan di koperasi deh ya. Bagaimana tuh menghimpun 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai bisa bikin PT. Mana Benjamin bagus. Kalau tuh langsung ke PT kan ya memang namanya besar tapi nanti tidak bisa mengatur dengan baik lah. Minimal dari kecil tuh mulai bangun pemahaman, mekanisme, pengaturan sampai bisa juga jadi PT. Harapannya seperti begitu. Oke, luar biasa. Kakak sudah menjelaskan secara singkat. Sebenarnya saya ingin menanyakan historis bagaimana sampai
apa adanya koperasi di sini. Iya. Dan kakak sudah menceritakan bagaimana komoditi yang apa bernilai ekonomis masyarakat di Kampung Konda yang bisa apa dijadikan penghasilan bagi masyarakat lokal toh yang kakak kalian dorong. Iya. Ini apakah kakak sendiri yang apa sebagai seorang pemuda yang punya inisiasi melakukan ini atau kakak dengan beberapa orang yang punya Berpikir untuk adanya satu komunitas atau kooperasi, ada beberapa orang juga yang memang sepaham untuk bagaimana kita mendorong ini, untuk coba kita mengatur lah. Iya. Karena kita melihat selama ini mungkin nelayan pada berapa kali pertemuan gitu mereka menyampaikan bahwa aduh kita ini punya hasil tangkapan ini tapi tidak bisa diatur gitu. Coba membangun wadah untuk bagaimana menghimpun semua itu, mekanismenya diatur supaya berkelanjutan di koperasi. Berarti kalau di Kampung Konda ini selain apa udang, apakah ada usaha lain yang masyarakat di Kampung Konda ini lakukan? Sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi perikanan banyak. Perikanan banyak ya. Dari sisi perikanan banyak hasil yang harus kita dorong. Cumanya kita memulai dengan bagaimana udang, karena kita melihat udang ini melihat gampang. Cumanya untuk mendapatkannya nih agak butuh potensinya juga. Saya pikir potensi banyak, akhirnya memang juga berikan wadah kepada masyarakat. Iya kakak, di sela-sela itu saya yakin pasti banyak masalah dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, bagaimana apa saja tantangan yang kalian hadapi dengan masyarakat, apalagi kalian ini mengorganisir masyarakat untuk bisa menghimpun hasil mereka seperti udang yang kalian saat ini dorong. Tantangan yang sering kalian hadapi? Tantangan itu memang kita bisa lihat dari dia punya pasaran, terus sesuaikan dia punya kondisi musim juga. Jadi kalau pas di saat tidak musim ya itu tantangan juga bagi kita, apalagi di pasaran membutuhkan. Iya betul. Berarti otomatis ya kita slow di situ. Karena pas dibutuhkan musimnya tidak pas. Oh iya betul. Jadi karena ini juga musim. Iya ini musim sekarang. Udang kan musim. Ya kalau dia tidak musim berarti sedikit. Ada tapi sedikit. Iya ada tapi sedikit. Susah mencari juga. Nah itu di situ kakak. Saya beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Kaimana dan di situ ada koperasi juga yang mendorong kopra. Di situ ada koperasi ini mendorong kopra juga, tetapi di satu sisi ada juga pengusaha-pengusaha lain. Nah, satu ingin menanyakan, apakah kakak kalian di koperasi udang ini selain kakak kalian ada lagi kah yang usaha-usaha yang menghimpun juga berikan wadah untuk jadi kampung udang seperti yang kakak kalian lakukan ini? Jadi menghindari konflik antara kakak kalian juga di kampung sini. Karena bukan cuma kakak koperasi tapi ada juga orang klub ya. Nah, harapan ini bagaimana untuk bisa ini ke depannya dia lebih eksis dan lebih terkenal lah. Ya, terkenal lah. Maju, berkembang begitu. Artinya berkembang bukan cuma mungkin dollar tambah lah ya. Kayak gitu. Apakah harapan ke depan? Harapan koperasi ke depan ya kita coba buka komunikasi juga dengan dinas-dinas teknis. Supaya mungkin dinas teknis lebih spesifik melihat hal itu, ternyata ada wadah yang bisa menghimpun. Contoh ada bantuan begitu mereka juga bisa taruh di koperasi. Jadi memang ke depan itu harapan koperasi saya selaku ketua koperasi, harapannya ke depan itu kita akan berkoordinasi dengan membangun komunikasi ke pemerintah atau Pemda bisa memperhatikan ini. Oh luar biasa.